Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Mami dan novel romantis belenggu cinta bab 10 penyesalan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan lonceng agar tak tertinggal novel romantis berikutnya. Selamat menikmati. Herisna dan Andreas lari menyusuri koridor rumah sakit. Mereka nampak tergesa-gesa menuju ke ruang informasi. "Maaf mbak, kami mencari korban kecelakaan tadi malam atas nama Siswono dan Lilis. Benar dirawat di rumah sakit ini?" tanya Herisna pada suster jaga. "Sebentar ya bu, kami cek dulu." Suster itu mencari data pada layar monitor di depannya. "Iya bu, Bapak Siswono ada di kamar tulip nomor 10 dan Ibu Lilis di kamar anggrek nomor 15. "Terima kasih mbak." "Sama-sama," jawab suster itu sambil menganggukkan kepala. Herisna dan Andreas bergegas mencari kamar yang disebutkan suster jaga. Herisna baru saja tiba di kantor pagi tadi ketika Andreas menelpon dan mengabarkan tentang kecelakaan yang dialami Siswono dan Lilis. Kaget, bercampur tak percaya, tanpa pikir panjang, Herisna meninggalkan kantor dan menuju ke rumah sakit bersama Andreas. Tiba di kamar yang dituju, mereka segera masuk. Nampak Siswono terbaring dengan perban di sekujur tubuh. Dia masih belum sadar. Dokter dan beberapa suster sedang memeriksanya. "Selamat pagi dokter. Bagaimana keadaan Siswono?" tanya Herisna. "Apakah ibu istrinya?" "Bukan dok, saya temannya," ujar Herisna. "Oh." Dokter itu menarik napas, kemudian melanjutkan bicara. "Pak Siswono mengalami luka yang cukup serius. Ada retak di tulang punggungnya dan patah di tulang pahanya. Ini akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk pemulihan, karena akan ada kemungkinan kelumpuhan jika tidak segera ditangani. Oh ya, apakah keluarga Pak Siswono sudah tahu? Karena mereka belum datang, kami memerlukan persetujuan dari mereka untuk melakukan operasi." "Saya akan memberitahukan kepada keluarganya dok," jawab Andreas cepat. Ia segera mengambil ponsel di sakunya dan berniat menghubungi Ratna. Tapi ketika Andreas menekan panggilan, terdengar dering telepon tepat di depan pintu. Rupanya Ratna juga sudah ada di sana. Andreas mengangkat wajahnya, melihat ke arah pintu yang perlahan terbuka. "Ratna?" seru Herisna dan Andreas hampir bersamaan. "Selamat pagi dokter, saya Ratna, istri Siswono." "Kebetulan ibu sudah datang, mari ikut ke ruangan saya." "Baik dok." Ratna memandang Herisna dan Andreas sejenak. Tanpa berkata apapun, dia melangkah pergi mengikuti dokter ke ruangannya. Jengah ia melihat kedua orang di depannya, karena dia tahu kedua sahabat Siswono itu mengetahui perselingkuhan suaminya dan bahkan mendukungnya. Herisna dan Andreas memandang ke arah Siswono. Mereka mendekati Siswono. "Kasihan kamu sis, karena cinta kamu jadi begini," ucap Herisna lirih. "Mungkin ini adalah balasan Siswono menyakiti istri sebaik Ratna," Andreas turut berucap lirih. "Semoga kamu segera pulih sis, kami pergi dulu ya," ucap Herisna sambil memberi isyarat kepada Andreas untuk meninggalkan kamar itu. "Mama sudah berkali-kali mengingatkan kamu nak, jauhi Siswono. Tapi kamu masih terus saja melanjutkan hubungan terlarangmu. Kamu tidak pernah mendengarkan mama dan kakak-kakakmu. Ini akibat sikap keras kepalamu itu." Seorang wanita menangis di depan tubuh Lilis yang terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Wanita itu adalah mamanya. "Mama, sudahlah. Semua sudah terjadi. Iya, dalam hal ini memang Lilis yang salah. Tapi kita harus terima semua ini. Semoga dia sadar dengan kekeliruannya setelah kejadian ini."
Seorang lelaki muda mengelus pundak wanita itu. Dia adalah Arman, kakak Lilis. Ini semua karena si Suwono. Kalau dia tidak membawa adikmu pergi malam itu, semua ini tidak akan terjadi. Ma, ini bukan hanya salah si Suwono. Mereka pergi karena kehendak mereka berdua. Mereka saling mencintai. Biarlah ini menjadi pelajaran untuk mereka berdua. Sekarang, yang terpenting, kita lakukan hal terbaik agar Lilis bisa pulih kembali. Baiklah, Mama Lilis menjawab Lilis sambil terisak. Sekarang, Mama tenang dan jaga Lilis di sini. Saya mau menemui dokter, ujar Arman sambil melangkah keluar. Sementara Herisna dan Andreas mengurungkan niatnya masuk ke kamar Lilis ketika mendengar Mama Lilis sedang menangis emosi. Mereka merasa itu bukan saat yang tepat, karena bisa jadi mamanya Lilis juga akan menyalahkan mereka. Herisna dan Andreas duduk di taman belakang rumah sakit sambil menikmati minuman dingin dan udara segar. Herisna. Andreas terdiam, ingin melanjutkan bicara, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Herisna memandangnya, menunggu apa yang akan diucapkan Andreas. Aku yakin kamu tahu apa yang selama ini aku rasakan. Andreas berhenti sejenak menarik napas dan mengumpulkan keberaniannya untuk mengungkap isi hatinya kepada Herisna. Sejak kecil aku sudah menyukaimu dan perlahan rasa suka itu jadi cinta hingga saat ini. Meski aku tahu kamu kemudian menjalin hubungan dengan Albert, tapi aku tetap tak bisa menghilangkan cinta itu dari hatiku. Andreas menarik napas sejenak, kemudian melanjutkan bicara. Herisna, apakah aku salah mencintaimu? Sampai saat ini, dan tetap berharap untuk bisa memilikimu. Tidak ada yang salah dengan perasaanmu, Andreas. Tapi, maafkan aku. Aku juga tidak bisa memaksakan perasaanku. Aku hanya menganggapmu teman, bahkan sampai saat ini. Apakah karena Martin? Selah Andreas. Bukan, aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Martin, jawab Herisna. Lalu, dahi Andreas mengernyit memandang Herisna. Albert, jawab Herisna tegas. Herisna sadar Albert sudah tidak ada. Mau sampai kapan kamu hidup dalam bayang-bayang cinta masa lalumu itu? Maafkan saya, Andreas. Albert memang masa lalu, tapi cintanya akan tetap di hati saya hingga masa hidup saya berakhir. Entah sampai kapan. Andreas terdiam. Kekecewaan nampak jelas di matanya. Sebulan kemudian, pagi itu Ratna menyusuri koridor rumah sakit. Di tangannya ada seikat bunga dan sekeranjang buah segar. Ada yang berbeda dari Ratna. Penampilannya makin modis. Dengan setelan blazer dan rok panjang, ia nampak makin cantik, elegan, dan berkelas. Ratna berjalan menuju kamar tulip nomor 10. Kamar di mana Siswono dirawat. Hari ini Siswono sudah diizinkan pulang. Setelah 1 bulan dirawat, keadaannya berangsur membaik. Ia sudah bisa berjalan meski menggunakan tongkat. Ratna masih bersikap baik dan beberapa kali menjenguknya. Ratna berdiri di depan pintu mengetuk dan kemudian perlahan masuk. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Maaf, Mama baru sempat jenguk. Ada beberapa kesibukan. Mama, Siswono terperanjat melihat penampilan Ratna. Kabarku baik, Ma. Mama rapi sekali dan cantik.
Tanpa sadar, Siswono memuji Ratna. Kalimat pujian yang tidak pernah ia ucapkan selama menikah membuat ekspresi mukanya berubah. Mendengar pujian suaminya, Ratna hanya tersenyum. Hari ini dokter sudah mengizinkan papa pulang dari rumah sakit dan segala administrasi sudah mama selesaikan. Terima kasih ma, mama begitu baik. Siswono tertunduk dengan rasa bersalah. Papa minta maaf dengan semua yang terjadi ma. Sudahlah pa, semua sudah terjadi. Dan yang papa lakukan adalah pilihan papa. Mama sudah menerima dengan lapang dada dan sudah memaafkan papa. Ma, papa minta maaf ma. Papa sadar, papa akan batalkan gugatan perceraian kita, ucap Siswono memelas. Sudah terlambat. Tiba-tiba terdengar suara mengagetkan dari arah pintu. Siswono mendongak, spontan melihat ke arah pintu. Pak Broto telah berdiri di depan pintu dengan rahang menegak. Dia berjalan mendekati Siswono sambil melemparkan sebuah map. Buka dan baca, ucapnya dengan nada tinggi. Siswono mengambil map itu dan perlahan membukanya. Ada selembar surat cerai dan surat pemecatan dirinya dari perusahaan televisi yang sudah 10 tahun ia kuasai. Siswono kaget, tidak bisa berbuat apapun di hadapan Pak Broto. Sekarang kamu sadar, siapa kamu dan apa yang sudah kamu lakukan terhadap anakku? Ucap Pak Broto geram. Kamu pikir, kamu siapa? Apa karena sudah menjadi seorang CEO, kamu bisa bertindak semena-mena terhadap Ratna? Apa kamu lupa siapa pemilik saham perusahaan televisi itu? Apa kamu lupa kamu bisa duduk dengan jabatan tertinggi di sana karena Ratna anak saya? Pak Broto makin geram, tangannya mengepal, rahangnya makin kaku. Ayah, sudahlah. Ratna menenangkan ayahnya. Ayah, Ratna, maafkan saya, ucap Siswono gemetar. Pak, saya sudah memaafkanmu. Mulai sekarang, kita jalani hidup kita masing-masing. Perceraian kita sudah diputuskan. Semoga papa bahagia setelah ini. Sampaikan salam saya untuk Lilis. Saya pamit ya, ucap Ratna dengan lembut namun tegas. Ayo ayah, kita pulang. Ratna menggandeng tangan ayahnya. Pak Broto masih tampak sangat emosi, tapi ia menuruti ajakan Ratna untuk keluar dari kamar rumah sakit itu. Sebelum keluar, Pak Broto memandang Siswono tajam, dan Siswono hanya diam menunduk. Ratna dan ayahnya kemudian pergi tanpa menoleh lagi. Permisi Pak, seorang perawat tiba-tiba datang mengagetkan. Oh iya suster, ada apa? Bapak, hari ini sudah diizinkan pulang, silakan berkemas, ucap suster itu sambil memberikan beberapa resep obat. Oh iya, ini obat-obatan yang harus dibawa pulang. Nanti Bapak bisa ambil di bagian farmasi. Iya suster, terima kasih. Maaf suster, boleh saya bertanya sesuatu? Silahkan, Bapak mau tanya apa? Bagaimana keadaan pasien yang bernama Lilis? Oh, Ibu Lilis. Dia juga sudah diizinkan pulang dan sedang menunggu keluarganya datang karena Ibu Lilis tidak bisa pulang tanpa dijemput, jawab suster itu. Kenapa dengan Lilis, suster? Maaf, Pak. Akibat kecelakaan itu, Ibu Lilis sudah tidak bisa melihat lagi dan mengalami depresi. Jadi, harus ditangani lebih lanjut oleh psikiater.
Siswono kaget. Apa? Jadi Lilis buta? Ya Tuhan, ini salahku. Di mana kamarnya, suster? Saya ingin menemuinya. Di kamar anggrek nomor 15, Pak. Terima kasih, Sus, ucap Siswono dan bergegas keluar kamar untuk menemui Lilis. Siswono berjalan dengan perasaan tak menentu. Menyesal, panik, khawatir, dan bingung bercampur aduk jadi satu. Setelah bertanya beberapa kali, Siswono sampai di kamar Lilis. Perlahan dia membuka pintu. Betapa terkejutnya Siswono melihat ke dalam kamar itu. Tampak Lilis tergeletak di lantai dengan tangan bersimbah darah. Suster, dokter, tolong! Siswono spontan berteriak dan keluar kamar. Mendengar teriakan Siswono, dokter langsung datang dan masuk memeriksa Lilis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dokter dan suster membersihkan darah yang bersimbah di tangan Lilis dan menutupi tubuh Lilis dengan kain putih. Lilis dinyatakan meninggal bunuh diri. Karena depresi, dia tidak bisa menerima keadaannya yang tidak lagi bisa melihat dan tidak akan bisa hamil. Akibat benturan keras di kepala dan perutnya yang terjepit di mobil saat kecelakaan itu, membuatnya kehilangan penglihatan dan rahimnya harus diangkat karena luka dalam dan pendarahan hebat. Ditambah lagi dengan gunjingan para suster yang selalu dia dengar saat datang merawatnya. Ini ya perempuan pelakor itu, yang menjadi simpanan bos televisi itu. Tega sekali dia merebut suami temannya. Dasar wanita murahan, ucap suster itu saling berbisik. Mendengar gunjingan itu, Lilis makin tertekan. Ia merasa malu, hancur, dan tidak memiliki harga diri lagi, hingga ia memutuskan mengakhiri hidupnya, memotong nadinya dengan menggunakan pisau yang ada di keranjang buah. Siswono terduduk di lantai dengan lemas. Dia menangis penuh sesal. Di saat yang bersamaan, dia menerima surat cerai dari istrinya dan ditinggal selamanya oleh kekasihnya. Sampai jumpa di novel berikutnya. Tetap di channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.